Apa kabar rekan-rekan semua? Ketemu lagi dengan saya Henriza Tamara, instruktur otak super di Gria Bakat Super. Sebetulnya mungkin agak terlambat ya saya bikin video ini, tetapi karena ada rekan-rekan yang DM saya, chat saya bertanya mengenai fenomena perdebatan antara Ustadz Nuruddin dengan Guru Gembul, dan juga ada beberapa murid yang kemudian chat saya bertanya pendapat saya mengenai perdebatan antara Ustadz Nuruddin dan Guru Gembul dan bagaimanakah pola pikir berpikir ilmiah yang baik dan benar. Kalau kita melihat sebetulnya awalnya terjadi diskusi ilmiah atau perdebatan antara Ustadz Nuruddin dengan Guru Gembul itu semua diawali dari sebuah podcast antara Guru Gembul dengan Ustadz Felix Xiao, di mana kemudian keluar sebuah statement dari Guru Gembul yang mengatakan bahwasanya Tuhan tidak bisa diilmiahkan. Maka terjadilah perdebatan. Jadi di sini kalau kita melihat ya, ada concern utamanya adalah mengenai perbedaan pendapat metode ilmiah. Di sini kita harus tahu dulu apa itu ilmiah dan apa itu metode ilmiah. Oke. Ilmiah itu secara bahasa adalah sebuah kata sifat. Dia adalah kata sifat. Kata sifat yang berkaitan dengan segala sesuatu berkenaan dengan ilmu pengetahuan. Itu adalah ilmiah. Sementara metode ilmiah itu adalah, mohon maaf saya ganti dulu spidolnya. Metode ilmiah itu adalah proses. Jadi proses yang digunakan untuk mengambil sebuah kesimpulan ilmiah. Jadi kita harus paham dulu apa itu ilmiah. Ilmiah adalah kata sifat dari sebuah objek, ya. Sementara metode ilmiah adalah kata benda, ya, atau proses yang dilalui untuk mengambil kesimpulan ilmiah dari sebuah objek yang diteliti. Oke? Nanti mungkin untuk lebih detailnya rekan-rekan bisa cari sumbernya di KBBI ya, apa perbedaan antara ilmiah dengan metode ilmiah. Nah, kalau saya melihat antara Ustadz Nuruddin dan Ustadz Felix Xiao ya, serta Guru Gembul, itu ada sebuah perbedaan pendapat mengenai metode ilmiah. Ya, sebetulnya ini adalah sebuah perdebatan yang saya melihat sepertinya tidak berada pada platform yang sama, karena ada perbedaan pendapat dalam metode ilmiah. Jadi ketika kita bicara metode ilmiah, di mana Ustadz Nuruddin dan Ustadz Felix Xiao lebih condong metode ilmiah adalah rasional, sementara Guru Gembul lebih condong metode ilmiah adalah empiris. Kenapa saya katakan tidak pada platform yang sama? Karena dari awalnya saja dalam perkara metode ilmiah terjadi perbedaan sudut pandang. Karena ini berkaitan dengan perdebatan yang berkaitan dengan apakah akidah Islam ilmiah, maka kita bahas dulu nih mengenai mazhab. Teman-teman pernah dengar kata mazhab ya, dari kata mazhaba atau pergi kemana. Jadi Islam itu ada 4 mazhab. Ada mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Itu adalah 4 mazhab terbesar yang masih bertahan sampai sekarang. Ternyata kalau kita lihat metode ilmiah juga memiliki mazhab. Ketika Ustadz Nuruddin mengatakan rasional dan Guru Gembul mengatakan harus empiris, ternyata ada mazhabnya masing-masing. Jadi kalau kita perhatikan gini rekan-rekan, metode bahwasanya ada yang mengatakan bahwasanya metode ilmiah itu adalah rasional. Ini adalah mazhab René Descartes. René Descartes ya. Nah, René Descartes mengatakan bahwasanya ilmiah adalah rasional. Nah, René Descartes ini ahli matematika. Rekan-rekan bisa melihat bukunya René Descartes untuk lebih jelasnya. Nah, judul bukunya itu adalah
Meditation on First Philosophy. Nah, ini diterbitkan pada tahun sekitar tahun 1641. Oke. Nah, René Descartes adalah ilmiah adalah rasional. Kemudian mazhab yang kedua, ini mazhab satu ya, mazhabnya René Descartes. Mazhab yang kedua adalah mazhabnya John Locke. Di mana mazhab John Locke mengatakan bahwasanya ilmiah adalah empiris. Oke. Ilmiah adalah empiris. Nah, ini juga ada bukunya, judulnya itu adalah An Essay Concerning Human Understanding. Ya. An Essay Concerning Human Understanding yang diterbitkan pada tahun 1689. Kemudian mazhab yang ketiga, jadi ada 1, ya, 2, dan 3. Nah, mazhab yang ketiga adalah mazhabnya Immanuel Kant. Di mana Immanuel Kant mengatakan bahwasannya sesuatu bisa dikatakan ilmiah kalau memenuhi rasional plus empiris. Oke. Ini juga bisa teman-teman baca bukunya yang berjudul Critique of Pure Reasoning. Oke, Critique of Pure Reasoning yang diterbitkan pada tahun 1781. Oke. Jadi kalau kita lihat ya rekan-rekan, ternyata dalam masalah metode ilmiah pun memiliki yang namanya mazhab. Jadi kalau kita perhatikan, ketika Ustadz Nuruddin dan Ustadz Felix Xiao mengatakan bahwasannya ilmiah itu adalah rasional, maka menurut mazhabnya René Descartes ini adalah benar. Menurut mazhabnya René Descartes, ya, René Descartes. Kemudian ketika Guru Gembul mengatakan bahwasannya yang namanya ilmiah itu adalah empiris, maka ini benar menurut mazhabnya John Locke. Oke. Jadi memperdebatkan metode ilmiah sebetulnya tidak akan ketemu titik temu sebelum kita bersepakat mazhab mana yang kita pakai dalam perkara metode ilmiah. Karena ternyata ilmuwan dulu pun berbeda pendapat mengenai metode ilmiah. Oke, saya hapus dulu ya. Oke, kita lanjut ya rekan-rekan. Kebetulan ini mungkin agak sedikit bising karena sedang hujan ya. Nah, dari pembahasan tadi, lalu manakah yang benar? Apakah rasional ataukah empiris? Menariknya ternyata antara rasional dengan empiris itu sebenarnya berhubungan satu sama lain ya. Antara rasional dengan empiris. Jadi kalau kita lihat rasional dengan empiris, di mana rasional itu menggunakan yang namanya hipotesis, kemudian teori, dan pendekatan deduktif. Sementara empiris itu adalah observasi, eksperimen, dan pendekatan induktif. Oke, jadi kalau kita perhatikan ada perbedaan ya antara rasional dengan empiris, di mana empiris hipotesis, teori, deduktif, kemudian rasional ya, kemudian empiris itu observasi, eksperimen, dan induktif. Jadi kalau kita perhatikan, ternyata rasional dengan empiris itu sebetulnya tidak bisa dipisahkan. Contoh begini, apakah ada yang rasional secara ilmiah? Contohnya adalah Albert Einstein. Itu menggunakan pendekatan matematik, pendekatan rasional dalam teori pembelokan cahaya oleh gravitasi, yang kemudian harinya
dibuktikan dengan penelitian empiris. Nah, kemudian apakah ada yang empiris? Empiris ada, yang empiris rasional. Contohnya ketika melihat atom ya, atom itu kan sebetulnya dari observasi ketika benda itu dipotong, maka akan menimbulkan sisa yang lebih sedikit. Nah, sisanya itu selalu ada sisa. Nah, secara observasi benda yang dipotong, maka dia akan ada sisanya. Dan maka muncullah teori atom dari kata atomos yang artinya tidak bisa dibagi lagi. Yang kemudian berkembang lagi menjadi rasional, hipotesis lagi, kemudian berkembang lagi. Itulah kenapa teori atom itu ada atom Bohr, Dalton, Thomson, Rutherford, Schrödinger, dan lain sebagainya. Jadi ternyata rasional dan empiris itu memang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Nah, lalu bagaimanakah sikap saya mengenai perbedaan pendapat dalam masalah ini? Saya mengatakan saya lebih ke Immanuel Kant ya, bahwasanya yang namanya ilmiah adalah rasional dan empiris. Lalu bagaimana ketika kita bicara dalam koridor ketuhanan atau koridor teistik ya? Kalau kita bicara koridor teistik, kalau saya pribadi saya meyakini bahwasanya Tuhan itu ilmiah secara rasional, tetapi tidak akan ada satupun metode empiris yang bisa membuktikan keberadaan Tuhan. Perhatikan kalimatnya, jangan salah paham ya. Saya meyakini bahwa Tuhan itu ada secara rasional, akan tetapi tak akan ada satupun metode ilmiah berupa observasi ataupun eksperimen ataupun pendekatan induktif yang bisa membuktikan keberadaan Tuhan. Jadi beda ya, bukan tidak percaya Tuhan. Oke. Nah, yang dimaksud Guru Gembul, saya melihat dia itu lebih ke zat Allahnya ketika dia mengatakan bahwa Tuhan tidak bisa diilmiahkan. Tetapi kalau kita bicara konsep Tuhan, Tuhan itu ilmiah secara rasional. Tapi memang tidak mungkin kita bisa meneliti Tuhan, ya kan? Nggak mungkin. Karena Tuhan itu maha gaib. Kalau kita bisa meneliti Tuhan, maka batallah sifat teistik ketuhanan tersebut. Seperti itu. Oke? Kita lanjut ya. Saya hapus dulu sebentar. Nah, kemudian kita berkenaan dengan perdebatan antara Ustadz Nuruddin dengan Guru Gembul ya. Saya hapus dulu Ustadz Felix Xiao, ya kan? Karena kita fokus dulu yang ke perdebatan antara Ustadz Nuruddin dan Guru Gembul. Sebetulnya perdebatan mengenai eksistensi Tuhan, di mana judul diskusinya kalau nggak salah, apakah akidah Islam itu ilmiah gitu kan. Sebetulnya dari awal mulai terjadinya perdebatan dan diskusi itu memang tidak ada di platform yang sama. Makanya ketika saya nonton perdebatannya, saya agak sedikit senyum-senyum karena memang platformnya nggak sama. Kenapa nggak sama? Jadi begini. Ketika bicara konsep ketuhanan, Ustadz Nuruddin membahas tentang eksistensi Tuhan, ya, eksistensi Tuhan. Sementara Guru Gembul membahas tentang zat Allah. Nah, kalau rekan-rekan perhatikan di situ, bahwasanya Guru Gembul itu membahas zat Allah, sementara Ustadz Nuruddin membahas tentang eksistensi Tuhan. Jadi sebetulnya dari sini saja sebetulnya sudah kelihatan sudah tidak di platform yang sama. Nah, pendapat saya sangat setuju dengan Ustadz Nuruddin bahwasanya yang namanya Tuhan itu ilmiah secara rasional. Tetapi kembali lagi, meskipun ilmiah secara rasional, tidak akan ada satupun metode ilmiah tadi ya yang sudah saya jelaskan, observasi, eksperimen ataupun pendekatan induktif yang bisa membuktikan keberadaan Tuhan. Itu tidak mungkin karena Tuhan adalah maha gaib. Jadi kalau saya pribadi, saya meyakini bahwa Tuhan itu ilmiah secara rasional eksistensinya. Nah, kita pun tahu, ilmuwan pun terpecah, ada yang teis, ada yang ateis, dan itu sudah menjadi sebuah hukum alam bahwasanya perbedaan pendapat itu selalu ada. Jadi jangan sampai perbedaan pendapat itu menjadi
menyebabkan kita saling bermusuhan atau saling menyerang satu sama lain, dan kemudian akhirnya membuat kita itu menjadi tidak ilmiah dalam menyikapi segala sesuatu. Nah, dari sini kalau kita lihat, menurut Ustadz Nuruddin bahwasanya bukti keberadaan atau eksistensi Tuhan itu bisa dibuktikan secara kausalitas, di mana akibat itu pasti ada sebab. Nah, ini saya setuju ya. Bahwasanya saya meyakini Tuhan itu ada karena kausalitas juga. Bahwasanya jika ada sesuatu, maka pasti ada sesuatu yang menciptakan. Itu saya sepakat. Tetapi memang ini adalah konsep secara umum. Kenapa konsep secara umum? Karena begini. Hukum kausalitas di mana ada sebab dan ada akibat. Ini sebetulnya membenarkan akidah Islam, tapi juga membenarkan pendapat dari luar Islam juga, bahkan juga membenarkan pendapat kaum ateis. Karena gini, ketika sebab itu dianggap adalah penyebabnya adalah Tuhan, maka setiap agama punya klaim Tuhannya masing-masing. Ya, jadi masing-masing memiliki Tuhan masing-masing. Ya kan? Mungkin Islam akan mengatakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian mungkin orang-orang Avesta mengatakan Ahura Mazda dan lain sebagainya. Dan ini pun juga membenarkan bahwasanya ada yang namanya sebab bagi kaum ateis, tapi bagi kaum ateis itu bukan Tuhan, itu adalah selfish gen. Jadi kalau kita melihat sebetulnya perdebatan mengenai Tuhan ini memang tidak akan ada ujungnya, ya kan? Tidak akan ada ujungnya. Karena ketika hukum kausalitas pun ada konsekuensinya, di mana itu juga mengaminkan pendapat kaum ateis. Oke. Nah, sekarang kita akan bahas mengenai guru gembulnya. Apakah guru gembul itu liberal? Apakah guru gembul itu ateis? Oke, kita bahas. Oke, sekarang kita akan bahas apakah guru gembul itu liberal ataukah guru gembul itu ateis ya. Jadi sebetulnya sebelum kita bahas, kita harus paham dulu mengenai mazhab. Ya, jadi di Islam itu ada 4 mazhab yang terkenal. Tadinya kalau nggak salah ada sekitar 14 mazhab, tapi kemudian yang bertahan dan paling terkenal adalah 4 mazhab ini. Yaitu ada mazhab Hanafi, kemudian Maliki, kemudian Syafi'i dan Hambali. Ya, Hambali. Saya tulis HNB ya, biar beda. Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali. Nah, mazhab Hanafi, seperti kita ketahui, Imam Hanafi itu adalah orang yang ahli logika, ahli ro'yu, ahli rasionalitas gitu kan. Jadi ketika Imam Abu Hanifah berdebat dengan kaum ateis, Imam Abu Hanifah pun menggunakan logika, menggunakan rasional untuk berdebat dengan orang ateis. Karena tentu tidak mungkin kita berdiskusi, berdebat dengan orang ateis menggunakan dalil. Kemudian salah satu sahabat yaitu Ibnu Abbas radhiyallahu an itu juga pernah berdebat dengan orang ateis, di mana orang ateis itu mendebat tentang Tuhan. Mereka mengatakan kalau Tuhan maha besar, lalu kenapa orang-orang mukmin bisa melihat Tuhan di yaumul kiamah? Kan nggak masuk akal, kan Tuhan maha besar. Lalu Ibnu Abbas radhiyallahu an menjawab dengan logika. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu an, apakah kalian melihat langit? Nah, orang-orang ateis itu menjawab, ya kami melihatnya. Apakah kalian melihat seluruh bagian langit? Tidak, kata orang-orang ateis. Kemudian kata Ibnu Abbas, begitulah keadaan orang-orang beriman ketika mereka melihat Robnya. Jadi itu kata Ibnu Abbas, menggunakan logika. Bahkan Imam Abu Hasan al-Asy'ari juga menggunakan logika ketika berdebat dengan kaum ateis. Nah, mungkin akan ada yang bilang, loh Asy'ariyah kan sesat. Tunggu dulu, jangan mudah memvonis sesat pada satu golongan atau kelompok jikalau kita tidak mengenal secara langsung. Bahkan Ibnu Taimiyah rahimahullah juga mengatakan, al ulama ansoru ulumuddin wal asy'ariyah ansoru usuluddin. Ulama itu adalah penolong ilmu-ilmu agama, dan Asy'ariyah adalah penolong pokok-pokok agama atau penolong akidah.
Bahkan dari kaum Asy'ariyah pun lahir satu metode unik untuk mendebat kaum ateis, yaitu yang kita kenal dengan nama sifat 20 ya. Nah, sifat 20 itu adalah sebuah metode yang digunakan untuk membantah pemahaman kaum ateis yang saat itu sedang berkembang. Nah, jadi kalau kita melihat Ustadz Nuruddin, beliau itu ketika bicara tentang konsep ketuhanan, konsepnya sesuai dengan konsepnya Imam Abu Hanifah ya, Imam Abu Hanifah serta Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Bahkan pendapatnya juga yang menggunakan rasionalisme juga metode yang digunakan oleh sahabat Nabi, yaitu Ibnu Abbas. Lalu bagaimana dengan guru gembul? Nah, kalau kita perhatikan di video yang ketika guru gembul podcast dengan Ustadz Felix Xiao, beliau mengatakan memang saya nggak mau Tuhan mengilmiahkan Tuhan. Jadi bukan mengatakan Tuhan tidak rasional ya. Saya tidak mau mengilmiahkan Tuhan. Kalau dalam konsep Allah, konsep Tuhan, ya udah saya cukup terima dalil dari Al-Qur'an, dari hadis. Kemudian di kalimat berikutnya beliau juga mengatakan, bukankah itu yang paling dekat dengan metode salaf gitu kan. Lalu kenapa saya jadi dituduh liberal? Kan begitu kan kata guru gembul di podcastnya. Nanti mungkin teman-teman bisa tonton lagi podcast beliau dengan Ustadz Felix Xiao ya. Jadi kalau kita lihat 4 mazhab ini ya, Imam Malik rahimahullah taala itu juga memiliki konsep yang sama, di mana ketika berkenaan dengan zat Allah ya, dengan zat Allah atau dengan sifat Allah, beliau itu menerima begitu saja dari dalil tanpa harus mempertanyakan. Bahkan ketika ada yang bertanya kepada Imam Malik perkara istiwa, Imam Malik rahimahullah mengatakan al-istiwa'u ma'lumun wal kaifiyatun majhulun, imanu bihi wajibun wa su'alun bid'atun. Istiwanya Allah itu maklum, diketahui. Wal kaifiyatun majhulun, gimana istiwa tidak diketahui. Imanu bihi wajibun, beriman pada perkara istiwa itu wajib. Wa su'alun bid'atun, mempertanyakannya atau mempersoalkannya adalah bid'ah. Jadi Imam Malik berpendapat seperti itu. Jadi terima gitu aja dari dalil. Nah, Imam Ahmad bin Hanbal juga, kalau kita lihat mazhab Hambali ketika memahami sifat Allah, mereka tidak melakukan takwil, tidak melakukan taktil, tidak melakukan tahrif, tidak melakukan tamsil, tidak melakukan tashbih. Jadi berusaha menghindari takwil dan menerima begitu saja dari dalil. Jadi kalau kita melihat sebetulnya apa yang dipahami oleh guru gembul itu sesuai dengan mazhabnya Imam Malik dan Imam Hambali. Nah, dari sini kita melihat bahwa sebetulnya guru gembul itu bukan liberal, bukan pula ateis. Saya pribadi adalah orang yang tidak fanatik pada satu kelompok ataupun pada satu individu. Tetapi kita juga jangan sampai menghukumi seseorang sesat hanya karena berbeda pendapat. Ketika kita bicara sesuatu yang berkaitan dengan ilmiah, maka tentu yang kita bandingkan adalah argumentasi ilmiahnya, bukan melakukan ad hominem atau menyerang pribadi. Ada beberapa pendapat guru gembul yang mungkin benar, dan ada juga beberapa pendapat guru gembul yang mungkin salah. Dan saya juga menonton video-video guru gembul, ada beberapa pendapat beliau yang ilmiah, tetapi juga ada beberapa pendapat beliau yang tidak ilmiah dan kadang menggunakan opini pribadi. Tapi itulah manusia. Manusia tidak maksum, tidak terjaga dari kesalahan. Maka kita harus belajar dewasa, harus belajar menerima perbedaan pendapat. Kemudian kita juga harus bisa belajar berdiskusi ilmiah dengan dewasa tanpa melakukan ad hominem atau menyerang pribadi seseorang secara personal. Ustadz Nuruddin adalah orang yang berilmu, dan ketika diskusi ilmiah terjadi itu saya sangat salut dengan referensi-referensi yang diberikan oleh beliau. Adapun guru gembul,
Beliau juga adalah orang yang bisa dikatakan orang yang kritis dan senang mencari kebenaran. Jadi masing-masing sudah punya segmentasinya, masing-masing sudah punya istilahnya pola pemikirannya. Tinggal teman-teman semua menimbang mana yang paling objektif, paling ilmiah, tidak berlebihan mendukung dan tidak berlebihan juga membenci seseorang. Oke, itu saja dari saya. Saya Henriza Tamara, instruktur otak super di Gria Bakat Super. Salam bakat super, be smart, be strong, and be super.